Jangan pernah menyerah dan mari terus tetap berkarya. Pelajaran dari pandemi ini, kalau kita hanya mengandalkan satu produk di satu sektor, jika sektor tersebut sedang turun drastis, maka perusahaan bisa jadi akan juga menutup operasionalnya. Teman-teman tahu Gespro kan? Itu loh startup e-tourism yang sudah dipakai oleh ratusan hotel di Bali, yang didevelop oleh pemuda-pemuda asal Bali. Kali ini Bincang CEO dari Primakara dapat kesempatan nih ngobrol-ngobrol sama salah satu foundernya. Yuk kenalan dulu sama foundernya. Kenalkan, saya Putu Surya Sudarmadi. Saat ini saya bertindak sebagai CEO dan founder dari PT Gespro Teknologi Indonesia. Saya lahir dan besar di Belah Batu, Gianyar. Background pendidikan saya sarjana sistem komputer di salah satu universitas swasta di Bali. Kenapa Bli Surya memilih berbisnis di bidang IT, dan sebelumnya apakah Bli Surya pernah mencoba bisnis yang lain? Gespro itu kita dirikan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang pengalaman sebagai programmer di sektor finansial. Namun kalau dari saya sendiri, kenapa berbisnis IT khususnya Gespro? Nah, jadi pada awalnya dulu untuk bekal sekolah dan biaya kuliah itu saya sempat bekerja di wartel, penjaga wartel dan kantin sekolah yang dibuka oleh orang tua. Jadi dari wartel ini saya pertama kali mengenal komputer dan tertarik dengan layanan wartel itu kan dia subscribe. Jadi orang telepon dan kita mendapatkan hasil dari pembayaran dari tersebut. Awalnya dari sana. Nah, wartel meredup. Setelah itu tutup karena terpaan telepon murah yang mulai menjamur. Jadi orang mulai meninggalkan wartel. Nah, waktu itu saya meminta sedikit modal ke orang tua untuk membangun usaha warnet bersama dengan adik saya yang kini menjadi co-founder juga di Gespro. Nah, dilanjutkan di tahun 2009, saya dan adik saya membangun sebuah digital agency untuk mengembangkan produk-produk di bidang website company profile, web apps, atau software desktop pernah kami kembangkan juga. Nah, akhirnya saya bekerja secara profesional waktu itu selama 5 tahun itu di industri perbankan bank swasta nasional. Nah, di sini saya mendapat banyak pengalaman terkait dengan cara pengembangan software, contohnya di internet banking, payment gateway, dan saya juga sempat diterjunkan di pengembang project terkait dengan project ATM, di mana di sini saya banyak belajar tentang fungsional core banking di sebuah perbankan dan bagaimana switching bekerja di perbankan tersebut. Nah, dari pengalaman inilah saya ingin membuat sebuah karya yang nantinya karya ini bisa berpartisipasi untuk ikut membangun Indonesia, khususnya Bali, tempat kelahiran saya, dari pengalaman kerja yang saya dapatkan. Syukurnya di akhir tahun 2014 saya berbincang dengan co-founder Gespro saat ini, yaitu Didot atau Putu Wigatana, dan akhirnya di awal 2015 kita start untuk mengembangkan Gespro. Apakah bisa dijelaskan pencapaian Gespro, partner dari Gespro, hingga pendanaan yang telah diterima? Kita percaya kolaborasi itu adalah kunci untuk bisa tetap bertahan dan berkompetisi di ketatnya persaingan saat ini. Sebagai contoh misalnya untuk menyediakan layanan yang lebih banyak lagi untuk hotel, kita bekerja sama dengan Amazon Web Service, dengan Stah, dengan Hotel Link, dengan Book and Link, dan banyak lagi partner-partner kita. Selain itu di 2017 kita berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemenristek Dikti sebesar 350 juta. Nah, ini sangat berarti untuk operasional kami sehingga kami bisa bertumbuh dan berkembang sampai saat ini. Bagaimana keadaan finance bisnis ini sebelum pandemik, dan Gespro KPI-nya apa ya, Bli? Sebelum pandemi, khususnya di tahun 2019, kami di Gespro menilai bahwa perkembangan kami cukup pesat, atau bisa kami bilang itu simpulkan sangat pesat, di mana setiap bulan selalu bertumbuh, baik itu dari sisi jumlah penambahan klien, di mana penambahan klien baru per bulan itu bisa mencapai 30 hotel dalam satu bulan, di mana secara total hotel yang sudah terdaftar itu mencapai 350 hotel pada tahun 2019.
Jadi kalau kita bandingkan secara data, secara internal kami dari tahun 2017 itu kami mengalami peningkatan sebesar 1.600%. Bahkan di tahun 2019 itu kami mempunyai pikiran untuk mencari kantor baru atau menambah kantor baru, karena dengan forecast seperti itu, kalau kita petakan kemungkinan kantor ini tidak akan cukup lagi untuk menampung jumlah tim yang terus bertambah untuk melakukan support dari pertumbuhan ini. Seberapa besar dampak pandemi ini ke bisnis yang Beli Surya jalani sekarang? Nah ini, pandemi COVID-19 ini pada awal kemunculannya kami tidak terpikirkan dampaknya akan sebesar ini. Tapi mulai terasa itu ketika pemerintah mulai menutup akses penerbangan dari China ke Indonesia, di mana banyak sekali akomodasi yang sangat besar bergantung dengan wisatawan dari China. Mereka bahkan di waktu 2 minggu setelah itu usahanya mulai ditutup. Efeknya sangat terasa di industri pariwisata, khususnya di sektor perhotelan ini yang menggunakan aplikasi kita. Dan dampaknya itu untuk Gespro, kita mengalami penurunan revenue bahkan sampai 60% itu di bulan Mei. Kejadian pandemi ini semua rencana, semua plan kita berubah. Kita mulai mencari ide-ide, menggali apa yang bisa menyelamatkan kita kalau ini berlangsung 1-2 tahun. Bagaimana way out yang dipilih tim dalam kondisi pandemi ini? Apakah memilih pivot atau bagaimana? Bersyukur sekali kami diberikan tim yang sangat-sangat mengerti dan mendukung perusahaan. Mereka sudah seperti keluarga, mau merangkul kami di saat hantaman keras pandemi ini memukul bisnis perusahaan. Nah, namun di balik itu, di sisi kami sebagai manajemen juga tidak tinggal diam. Kami berusaha mencari celah apa yang bisa kita bangun untuk usaha ini, bisnis ini bisa bertahan 1-2 tahun ke depan. Karena bisa dipastikan kalau situasi seperti ini berlangsung sampai akhir tahun dan kita tidak melakukan apa-apa, bisa jadi kita dipastikan bisa jadi tutup. Karena secara forecast dan penurunan bisnis itu terus berlangsung dari bulan ke bulan di sektor pariwisata. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk membangun Market Connect. Jadi Market Connect ini yaitu adalah sebuah platform yang menghubungkan semua entitas yang ada dalam dunia usaha untuk saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya sehingga bisa menyediakan layanan yang terbaik untuk customer. Nah, dari Market Connect ini terbentuk 2 produk turunan yang kita kembangkan, yaitu ada Guest Apps, itu adalah private guest apps yang akan membantu tamu atau sektor akomodasi untuk tamu tersebut bisa melakukan request layanan secara private, order layanan service secara private, atau menyampaikan keluhan dan hal-hal yang lainnya langsung ke akomodasi. Yang kedua, kami membuat produk turunan yaitu belanja pangan, di mana kami mencoba membuat produk dengan diversifikasi dari sektor pariwisata. Maka daripada itu kami mencoba membangun sebuah diversifikasi produk yaitu belanja pangan, di mana dari belanja pangan ini, platform belanja pangan ini akan mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan produk-produk segar, baik itu dari pedagang pasar, dari petani, atau dari pedagang kuliner, itu langsung dari rumah dan diantarkan ke rumah oleh driver dari Market Connect, seperti itu. Apakah Beli Surya terjun langsung di dalam produk yang baru sebagai tim, ataukah memilih hire tim baru untuk mendelegasikan semua hal di dalam job desk? Nah, jadi untuk membangun sebuah produk baru itu kita benar-benar harus membangun tim yang solid. Untuk di Market Connect dan produk turunnya, khususnya belanja pangan, kita tidak mencampur adukan khususnya di sisi CTO-nya. Jadi untuk Market Connect ini kita mencari seorang CTO baru, dan kita memang sudah mendapatkan CTO tersebut, dan dia yang sekarang mengatur dan memanage bagaimana Market Connect ini bisa deliver untuk modul-modul atau fiturnya. Jadi benar-benar
modul yang dibangun ini terarah dan bisa benar-benar dimonitoring. Kita harus bentuk juga dan harus bedakan juga tasnya, jangan kita campurkan juga dari produk yang sudah berjalan dengan produk baru ini. Nah, makanya kemarin kita benar-benar mendivide atau benar-benar kasih boundary selama produk Market Connect ini di develop, kita tidak ada mencampur adukan 80% resource kita itu dengan kerjaan yang terkait dengan Gespro. Selain itu juga, selain tim development, kita perlu sangat harus membangun tim di sisi bisnis, karena yang paling berat dari usaha seperti model belanja pangan atau yang berkaitan dengan business to customer itu adalah di sisi operasional dan marketing, serta dengan accountingnya, bagaimana pembukuan hal-hal jika terjadi pembayaran, jika terjadi refund, bagaimana support terhadap pelanggan yang sudah melakukan order atau dengan komunitas yang kita bentuk. Apa saja sih tantangan yang dirasakan selama membangun Market Connect dan bisnis turunannya? Jadi kami sudah pengalaman dalam membangun Gespro dari tahun 2015, di mana dari cacian, dari implementasi yang gagal, dari uang project yang tidak dibayarkan, banyak lagi sebenarnya hal-hal yang sedih yang kita benar-benar harus lewati saat membangun sebuah perusahaan dari nol. Dan syukurnya Market Connect dan produk turunan ini dibuat dalam kondisi tidak benar-benar dari nol. Jadi Gespro sudah jalan, sehingga kita dari Gespro bisa melakukan investment baik itu secara resource, programmer itu ke project ini. Nah, Market Connect sendiri kan sudah kita bangun dari awal tahun, sebenarnya tidak terkait dengan pandemi. Namun pada masa itu kita hanya mengalokasikan 3 orang, 1 orang CTO, 1 orang developer backend, 1 orang mobile apps. Nah, setelah masa pandemi ini, karena kita rasa bahwa Market Connect ini yang mungkin akan bisa menyelamatkan kita 1-2 tahun selama pandemi ini terjadi, kita mengalokasikan hampir 80% resource kita ke Market Connect serta produk turunannya. Karena 80% resource sudah kami alokasikan untuk membangun ini, bersyukur 2 minggu, kita membutuhkan waktu 2 minggu untuk bisa merilis platform Market Connect dan belanja pangan itu ke production. Nah, untuk menutup pertanyaan, kira-kira apa sih pesan yang ingin Bi Surya sampaikan kepada mahasiswa yang ingin membangun startup? Kalau teman-teman ingat, saya mengambil contoh nih, salah satu icon film yang memang juga saya suka, yaitu kita bisa melihat dari Tony Stark yang waktu Iron Man 1 dia ditahan di dalam sebuah gua, di mana waktu itu dia hanya mempunyai waktu sekitar seminggu. Jadi pilihan hidupnya, dia akan menerima dia harus mati dalam seminggu itu atau dia berinovasi. Nah, kita bisa lihat bahwa dia benar-benar memanfaatkan waktu seminggu itu untuk mengeluarkan semua kemampuan dia berinovasi, sehingga dia mampu membangun alat dan robot untuk keluar dari situasi itu. Ini benar-benar hal yang harus kita juga ikuti, bahwa di situasi pandemi ini kita harus mengeluarkan semua inovasi kita, semua kreasi kita. Jangan berpasrah keadaan ini, kita keluarkan dulu. Walaupun versi 1 apapun produk yang kita keluarkan itu seperti Iron Man di awal itu kan berantakan sekali, yang penting dia bisa keluar dulu dari sana. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata Iron Man lah yang menyelamatkan dunia pada Avenger Endgame. Jadi kita nggak pernah tahu produk kita ini bisa menjadi luar biasa. Yang penting kita terus konsisten untuk mengembangkan terus dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Kurang lebih seperti itu, jangan pernah menyerah dan mari terus tetap berkarya. Sedikit review nih dari produk turunannya Gespro, yaitu belanja pangan. Saya Wayan Sutarman, saya freelance tour guide, tapi karena pandemi ini saya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Beruntung ada layanan belanja pangan dan saya bisa bergabung sebagai mitra driver, sehingga ada penghasilan untuk keluarga saya. Selamat pagi, nama saya Bena. Saya sudah cukup lama bergabung dengan belanja pangan. Saya karyawan dari sebuah perusahaan swasta di bidang perhotelan.
Sejak masa pandemi COVID-19 saya dirumahkan, kemudian saya bergabung dengan Belanja Pangan. Sangat senang sekali bisa bergabung dengan Belanja Pangan. Ini juga bisa membantu saya untuk mensupport keluarga saya dalam bidang keuangan. Saya merasa beruntung sudah diikut sertakan dalam komunitas ini. Terima kasih untuk di Surya sudah mengundang saya dan sudah mengajak saya. Saya merasakan hal yang luar biasa karena banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Salah satunya bagaimana caranya untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik. Dengan status saya yang sudah dirumahkan, saya memang bergantung dan berharap besar pada Belanja Pangan ini, karena bagi saya Belanja Pangan ini secara tidak langsung sudah memberikan saya passive income yang lumayan. Sekian bincang founder kali ini bersama founder dari Gespro. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di bincang founder Inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.